everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Miss Virga and welcome back to my channel. Okay guys, in this video we are going to learn about commands, obligations, and prohibitions at school. Nah, jadi di video ini kita akan belajar tentang kalimat perintah, kewajiban, dan larangan ketika di sekolah. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasanya kita akan melakukan warming up. Look at the picture. Okay, so this is the picture. So, there are many things that your teacher usually says in the class. Can you remember what your teacher mostly asks you to do? Nah, biasanya ketika di kelas, selama kalian belajar di kelas, guru kalian itu mengucapkan banyak hal. Nah, bisakah kalian mengingat-ingat kira-kira apa yang paling sering diucapkan oleh guru kalian ketika di kelas? Oke, supaya kalian dapat membedakan apa saja yang diucapkan oleh guru kalian selama di kelas, apakah itu kalimat perintah, apakah itu larangan. Kita mulai yang pertama dengan belajar tentang kalimat perintah. Nah, in English we call that commands, ya. A command is an order that you have to follow. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia, a command itu disebut kalimat perintah. Nah, kalimat perintah itu kalimat yang bermakna memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Usually, it ends with an exclamation mark. Nah, biasanya kalimat perintah itu selalu diakhiri dengan tanda seru. So, look at the examples. Coba perhatikan beberapa contohnya di bawah ini. Oke, yang pertama ada gambar anak yang sedang duduk. Nah, kira-kira kalimat perintah yang cocok adalah sit down. Nah, jadi si anak ini diperintahkan untuk duduk. Oke. Let's see the next picture. Oke, kira-kira kalimat perintah yang cocok dengan gambar adalah open your book. Nah, oke. Oke, let's see the last picture. Nah, di sini ada gambar anak sedang mengacungkan tangan. Kira-kira kalimat perintah yang cocok adalah raise your hand. Oke, jadi seperti ini contoh kalimat perintah yang biasanya diucapkan oleh Bapak Ibu guru kalian selama di kelas. Oke, sekarang kita akan melanjutkan untuk belajar tentang obligation. Oke, so the next one is obligation. An obligation expresses something which is necessary to do. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia, obligation itu berarti kewajiban. Nah, kewajiban itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. It is also used to talk about something that is logically true. Nah, jadi selain digunakan untuk mengungkapkan kewajiban, obligation itu juga digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang benar secara logika. Jadi misalnya ketika di luar sedang hujan, maka jika kita ingin keluar rumah, kita harus menggunakan jas hujan atau payung. Jadi seperti itu, oke? We use must in expressing an obligation. Nah, dalam bahasa Inggris kita menggunakan must untuk mengungkapkan kewajiban, oke? Look at the example. Nah, ada gambar seperti ini, kira-kira kalimat obligation yang tepat adalah when the teacher is explaining a lesson, students must listen carefully. Nah, jadi kewajiban siswa ketika ada guru yang sedang menjelaskan pelajaran, maka mereka harus mendengarkan bu gurunya dengan baik. Oke? Yuk, kita lihat contoh obligation yang lain ketika di sekolah. Okay, so now let's learn more obligations at school. Mari kita pelajari bentuk kewajiban yang lain ketika kita di sekolah. Okay, the first one.
Nah, kira-kira jika gambar seperti ini, kewajiban apa yang sesuai? Students must come at school on time. Nah, jadi kewajiban yang lain ketika kita di sekolah adalah siswa harus datang tepat waktu. Oke? Oke, gambar selanjutnya. Nah, ada gambar ruang kelas yang tertata rapi. Kira-kira apakah kewajibannya? Oke, so students must keep the classroom clean. Nah, jadi siswa harus menjaga kebersihan kelasnya, oke? Oke, and then the last picture. Nah, ada 3 siswa yang terlihat ceria. Kira-kira kewajiban apa yang sesuai? Nah, students must be kind with others. Nah, jadi siswa itu harus berteman baik dengan sesamanya, ya. Oke, now we are going to move to learn about prohibition. Okay, after we learn about obligation, now we learn about prohibition. A prohibition expresses something which is not permitted to do. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia, prohibition itu disebut kalimat larangan. Nah, jadi larangan itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. We usually find prohibition on public signs. Nah, biasanya kita dapat menemukan kalimat larangan itu pada tempat-tempat umum dan di tepi jalan raya. We use must not in expressing a prohibition. Nah, dalam bahasa Inggris, ketika kita ingin mengungkapkan kalimat larangan, maka kita menggunakan must not. Oke? Look at the example. Nah, ada gambar anak yang sedang berlari, sepertinya anak ini terburu-buru. Nah, kira-kira kalimat larangan apa yang sesuai? Oke, so student must not come to school late. Nah, jadi siswa tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Oke? Oke, so now let's move to the next example. Okay, now let's learn more prohibitions at school. Okay, the first picture, ada siswa yang sedang duduk di atas meja, ya. Kira-kira bagaimanakah kalimat larangannya? Student must not sit on the table. Nah, jadi siswa dilarang duduk di atas meja, ya. Tidak sopan seperti ini, oke? Let's see the next picture. Nah, ini ada gambar siswa yang sedang tertidur saat pelajaran berlangsung. Nah, maka kalimat larangannya adalah students must not sleep in the class. Ya, jadi siswa dilarang tidur di dalam kelas, apalagi pada saat pelajaran sedang berlangsung. Oke? Oke, the last picture. Nah, ini dia. Jadi ada beberapa siswa yang sedang mencontek, ya. Kira-kira kalimat larangan apa yang sesuai? Nah, students must not cheat during an exam. Ya, jadi siswa dilarang mencontek saat ujian berlangsung. Jadi cheat itu bisa berarti curang. Nah, berarti tindakan curang apa yang biasanya kalian lakukan di sekolah? Yaitu adalah mencontek. Tidak boleh, oke? Okay, so what have we learned today? Today we have learned about, the first one is about commands. Nah, jadi hari ini kita telah belajar mengenal kalimat perintah dalam bahasa Inggris yang biasanya diucapkan oleh Bapak Ibu guru saat di kelas, ya. Perlu kalian ingat bahwa kalimat perintah itu selalu diakhiri dengan tanda seru, oke? Oke, next we also learn about obligations. Ya, obligations dalam bahasa Indonesia biasa disebut kewajiban, ya. Nah, kewajiban di sini ciri-cirinya dalam bahasa Inggris menggunakan must, oke? And then the last one we also learn about prohibitions. Nah, prohibitions ini untuk lebih mudahnya itu adalah kebalikan dari obligations. Nah, kalau obligations tadi itu adalah kewajiban, maka prohibitions itu adalah larangannya. Nah, jadi tadi kita sudah belajar mengenal beberapa larangan ketika di sekolah, ya. Oke, ketika kita mengungkapkan prohibitions, kita menggunakan must
not, ya, dilarang. Jadi jika obligations tadi kita menggunakan must, maka untuk prohibitionsnya kita cukup menambahkan not menjadi must not, oke? Okay guys, so that's all the video for today. I hope it will help you to understand English better. Thank you for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.